Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Bapak-bapak peserta Basul Masail MBC Garum yang kita hormati, marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Dengan harapan semoga bisa berjalan dengan lancar, membawa keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini ada dua masalah yang akan kita bahas. Kita bahas soal yang pertama, masalah nomor 1, deskripsi masalah. Di kalangan masyarakat sudah merupakan hal yang lumrah. Jika acara keagamaan diadakan oleh kaum hawa, maka untuk menambah syiarnya ditambahkanlah pengeras suara. Contoh seperti acara yasinan, tibaan, khatmil Quran, dan lain-lain. Bahkan tak jarang hal-hal tersebut dilombakan untuk mencari suara yang paling bagus. Catatan, dalam bab azan ada sebuah keterangan. Wa yustahabbul iqamatu wahdaha lil mar'ati li nafsiha walid nisa'i la lirrijali wal khunatha. Walil khunsa li nafsihi walid nisa'i la lirrijali. Ammal adzanu fala yundabu lil mar'ati mutlaqan. Fa in adzanat sirran laha aw limithliha ubiha aw jahron fawqa ma tusmu sawahibaha wa thammata man yahrumu nazruhu ilaiha haruma lil liftitani bisautiha kawajhiha. Artinya disunahkan ikomat saja bagi wanita untuk dirinya dan untuk sesama kaum wanita. Tidak ikomat untuk kaum laki-laki atau kaum banci. Disunahkan juga ikomat bagi kaum banci untuk dirinya dan kaum wanita, tidak untuk kaum laki-laki. Sedangkan azan maka tidak disunahkan bagi wanita secara mutlak. Namun bila dia azan secara pelan untuk dirinya atau untuk sesamanya, maksudnya sama sesama wanita, maka diperbolehkan. Bila azannya dengan keras dalam batas di luar yang dia perdengarkan pada teman-temannya, dan di tempat tersebut ada orang yang haram untuk melihat wajah wanita tadi, maka hukumnya haram karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah sebab suaranya sebagaimana dengan wajahnya. Dalam kitab Al-Minhajul Qawim juz 1 halaman 149. Pertanyaannya 1. Bagaimana hukum mengeraskan suara bagi wanita saat mengadakan kegiatan keagamaan seperti contoh di atas? Nomor 2. Apakah masalah ini sama hukumnya dengan masalah azan? Nomor 3. Bagaimana hukum perlombaan bakat suara yang diikuti kaum hawa yang mana lazimnya di situ jelas menggunakan pengeras suara dan jurinya terdapat kaum hawa? Bisa difahami? Ini kita bahas soal yang pertama. 1. Bagaimana hukum mengeraskan suara bagi wanita saat mengadakan kegiatan keagamaan seperti contoh di atas? Soalnya bisa difahami? Ini yang tanya ada ya? Hadir? Ada. Soalnya bisa difahami semuanya? Terima kasih. Kami persilahkan kalau soalnya sudah bisa difahami untuk memberikan jawaban. Monggo. Bagaimana hukum mengeraskan suara bagi wanita saat mengadakan kegiatan keagamaan seperti contoh di atas? Nggih, monggo.
Ya. Ya. Terima kasih. Berarti tafsir jawabannya. Ya, berarti wanita suaranya bukanlah bagian dari aurat. Matur nuwun. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Monggo dipersilahkan untuk memberikan takbirnya ketika panjenengan berpendapat bahwa jenengan memilih pendapat yang mengatakan suara wanita bukanlah bagian daripada aurat. Ampun, terus dari lengkap, monggo dilengkapi. Ampun deh. Berarti intinya pendapat panjenengan bahwa menurut qaul mu'tamad dan itu panjenengan pilih tadi bahwa suara wanita bukanlah aurat, sehingga ketika mereka mengadakan kegiatan seperti tahlilan yasinan tibaan maka diperbolehkan mengeraskan suaranya. Mungkin yang lain, monggo. Ada yang menanggapi pendapat serta takbir yang disampaikan oleh teman kita tadi, monggo.
Monggo, pripun Pak Ali? Intinya, lek menurut panjenengan, berdasarkan panjenengan, yang sampean pahami, ketika dikaitkan dengan pertanyaan ini, okay, wong wedok ngerasni suara itu boleh kan? Intinya. Kalau nanti itu suaranya itu dianjurkan bagi orang lain untuk mendengarkannya, maka ada dua khilaf tadi. Ya. Karena ada sesuatu yang ketika tidak benar dengarkan maka hukumnya menjadi beda. Seperti perempuan bernyanyi yang murni, nyanyinya tidak ada unsur keharaman. Itu malah tidak haram mengeraskan suaranya karena orang lain itu tidak dianjurkan untuk mendengarkannya. Kalau nanti itu
Al-Quran kan ketika ada orang dengar kan orang lain diperintah untuk mendengarkan. Maka dari itu uang mendengarkan Quran itu sunat, kok yang baca Quran perempuan, berarti kan seakan kita dianjurkan untuk mendengarkan suara perempuan seperti azan. Azan kan salah satu kitab keharamannya kan kalau nanti itu disunatkan orang perempuan itu mengeraskan suaranya, sedangkan orang lain itu sunat untuk mendengarkan, seperti ada kontra. Kita larang, kita perintah. Makanya itu haram. Dan kalau untuk membaca Quran itu masih ada khilafnya. Karena kalau azan itu silatnya banyak ya. Antara tasabuh, kemudian mungkin qaul fitnah dan mustahab itu seharusnya pekerjaannya orang laki-laki ya. Kalau baca Quran cuma satu alasannya itu karena kalau nanti itu diperintahkan mendengar, kok masuk orang laki-laki suruh mendengar perempuan. Berarti menurut panjenengan dalam kasus di atas wong wedok sing ngenekne tahlilan, yasinan, tibaan dan sebagainya, karena itu sesuatu yang diperintahkan untuk didengarkan, maka hukumnya khilaf. Ada dua, satu itu haram, dua itu makruh. berarti wong wedok yasinan dibanterne hukume enek sing ngomongin haram, enek sing ngomongin makruh. Terima kasih. Terlepas dari khilafnya suara ada dua tadi. Okay. Mengikuti yang makan suara perempuan aurat berarti ya haram semua. Mengikuti yang kedua itu cambangannya. Itu terlepas dari masalah apakah suara perempuan itu aurat atau bukan. Nggak nyampe bahas itu. Artinya kita mengikuti yang bukan aurat. Terima kasih. Ini pendapat yang nomor 2. Ini sepakat dengan pendapat pertama bahwa suara wanita bukanlah aurat. Akan tetapi kalau nanti wong wedok itu moco sesuatu yang sunat untuk didengarkan, contohnya moco tiba, kemudian moco Quran, kemudian moco sholawat, itu ada khilaf. Yang pertama, hukumnya mengeraskan bacaan yang sunat didengarkan itu tadi adalah haram. Yang nomor 2 adalah makruh. Itu paling ada takbirnya, monggo dipersilahkan. Tadi takbir yang pertama dari kitab I'anatul Talibin, ngerti nggih? Yang pertama tadi Pak Sinten, Mas Nurwales. Nggih. Nggih, terus kemudian Pak Ali mungkin ada takbir, monggo dipersilahkan. Pertama saya ambil dari kitab As-Samsul Munirah, Qiraatul mar'ah bi khatrati ajnabiyyin qala fil hukmi ka'adaniya fa haramun wa fil niyah la yahrumu. Mungkin niki ambilannya dari kitab Ismidul Ainaini. Ini membacanya orang perempuan, mesti membaca Al-Quran atau yang lain yang sejenis ya. Di hadapan orang laki-laki lain itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Qala fil mubni ka'adaniha fa haramun wa fil niyah la yahrumu. Terus kemudian tambahnya ya, itu kalau yang mengatakan tidak haram bahwasanya membaca Al-Quran kalau saya sing anu berarti sing ngomong sunah izin sing sunah oh niki niki saking
Dari kami ala sarkil manhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama lam yahrum raf'u sautiha bitalbiyah li annahu la yusanul iswa ilaiha. Wa li anna kulla akadin mustahilun bitalbiyah. A'lam. Wa ibaratu alif jim ala tahrim wa iqadu imma taqaddama min annabi tasabbuhan birrijal. Wa min annahu yustahabu an nadhurul muadzin adamu hurmati raf'i sautiha bil qiraah wa in kana al iswa'u ilaiha mangduban. Intaha qala saykhuna Pak wa hurmatu raf'i sautiha bil adzan mu'allalatun bi khaufil fitnah wa bitasabuh bil birrijal. Wala yaridul amrat al jamil. Ini kami mengambil kesimpulan dari sini. Jadi sebenarnya atasnya itu bahasanya yang membahas tentang azan. Ketika nanti itu azan, ya, ketika orang perempuan itu azan dengan mengeraskan suara, itu di situ dikatakan kalau di situ ada lelaki lain, itu haram. Tapi ulama yang lebih kritis, walaupun di situ ada orang laki-laki lain atau tidak, kalau raf'u saut itu tetap haram. Alasannya apa? Karena raf'u saut itu pekerjaan cara kena omong wazifah itu pantese wong lanang, pantese wong lanang raf'u saut itu. Entah ada yang mendengarkan atau tidak, itu kalau azan tuh antara lain kalau raf'u saut itu pasti sudah haram walaupun tidak didengarkan orang ajnabi. Terus salah satu ilatnya lagi di situ kan tasabuh, terus qauful fitnah dan lain-lain. Terus ditambah lagi kalau nanti itu dikon banter ya, orang azan itu bagi yang mendengar suruh melihat wajahnya, ya, masuk kon delok wajahnya orang perempuan. Terus diambil dari situ itu dibandingkan dah. Dan sekarang kenapa kalau orang perempuan itu membaca talbiyah dengan suara keras kok enggak haram seperti azan? Alasannya karena kalau talbiyah itu enggak ada perintah bagi orang lain untuk memperhatikan talbiyahnya orang lain. Permasalahannya kon fokus dengan talbiyahnya sendiri. Jadi enggak ada unsur tasabuh dan lain enggak ada. Terus di situ juga ngadamu hurmati raf'i sauta bil qiraah. Diambil dari itu juga ketika orang perempuan itu mengeraskan suara dengan bacaan Quran itu tidak haram walaupun orang lain diperintah untuk menyimak memperhatikan bacaannya. Jadi kami mengambil dari situ ilat sebenarnya. Ilat haram tidaknya itu terletak pada apakah orang lain itu disuruh untuk mendengarkan hal tersebut. Nah, di situ ibarat lain ada bahwasanya, kalau ini haram kenapa orang perempuan itu kalau nyanyi biasa, tapi kalau nyanyi itu kok tidak diharamkan? Karena apa? Bagi orang lain itu rumahnya wong nyanyi itu makruh malah. Jadi haram tidaknya itu memang ada kaitan erat dengan adakah perintah bagi orang yang mendengar untuk menyimak apa yang dia ucapkan. Jadi ini yang mengatakan bahasanya itu enggak haram. Tapi kan di kitab Ismidul Main tadi sudah jelaskan itu ada khilaf memang. Kalau memang status qiraah itu sama seperti adzan berarti ya supaya adzan enggak oleh. Itu kepahaman dari kami. Berarti kalau memang wong wedok yang sedang mengadakan kegiatan itu terus kemudian membaca sesuatu yang disarankan untuk mendengarkan, maka tadi hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tadi ya. Itu keterangan dalam kitab Ismidul Ain. Ini Aina ini sama kitab Jerimi Alam Minhaj. Mungkin ada tanggapan saking konco-konco yang lain, dipersilahkan. Monggo.
ada dua jawaban tapi beda. Beda tapi ada kesamaan. Siji mengatakan nggak masalah karena suara wanita bukanlah aurat. Terus kemudian sepakat sebenarnya terkait dengan masalah itu, tapi dilihat dari sesuatu yang dibaca lagi. Kalau memang yang dibaca itu sesuatu yang kudune sunat untuk diperdengarkan, maka hukumnya tafsir, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan tidak. Monggo yang lain. Monggo. Wanita hukumnya mengeraskan suara, ya tadi sudah disebutkan tadi, ada yang haram, ada yang makruh. Dan yang menunjukkan bahwa kenapa kok di dalam wanita mengeraskan suaranya itu hukumnya ada yang haram, ada yang makruh, seperti azan. Itu terlepas tidak mengatakan aurat atau tidak. Jadi dalam ini konten majmuk juz 3 halaman 100 itu seterusnya wa idza kunna tu'azinu fala tafausaut ini ketika oleh azan tapi tidak mengeraskan suara faqoma tasma'u sawahibuha jika pakon. Jadi yang kuno oleh azan yang diwatangnya mas konco-konco ini cetok fa'in rofa ini tidak alasannya fa'in rofa fauqo dari karma kama yakumu takasubuha fi hadrati rijali anau yahtadinu bisautiha kama yahtadinu biwajhiha wa iman soroka bitahlimi imamul haramain wal ghazali. Jadi kalau kita itu hak keharamannya karena seorang laki-laki itu kalau mendengar suaranya wanita itu gampang penyakitnya. Nah di situ tidak masalah ngorot atau tidak, hanya disamakan. Seorang wanita yang mengeraskan suara di antara laki-laki itu disamakan dengan laki-laki kenabilannya ketika membuka wajah. Berarti intinya terkait kalih niki wau menurut panjenengan ya. Oh gitu. Hukumnya panjenengan sepakat dengan Pak Ali tadi bahwa bisa jadi nanti haram, memang ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Oh, terima kasih. Yang lain, monggo. Boten enten tambahan? Enten mau boten, monggo. Lek boten, ini jawaban kita simpulkan. Pun simpul nopo derek. Ada yang menambahkan, monggo. Apa jawaban saya Mas Aryo pripun? Jawabannya pun ngeten. Pak Ali wau sepakat bahwa suara wanita itu bukanlah aurat. Sepakat. Cuma ketika nanti wong wedok itu mengeraskan bacaan, itu hukumnya bagaimana? Delok-delok perkara sing diwaca. Kalau nanti perkara sing diwaca itu jenis bacaan yang sunat untuk kita dengarkan, maka hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, begitu Pak Ali. Itu jawabannya. Jadi begini, lek didelok sing mriki berarti wong wedok maca Quran. Quran itu jenis bacaan yang sunat untuk kita dengarkan. Atau mungkin wong wedok maca berjanji. Berjanji itu sesuatu yang sunat untuk kita dengarkan karena ada bacaan sholawat, kemudian ada pembacaan sejarah tentang perjalanan hidup Nabi. Itu menurut Pak Ali tadi ada dua pendapat, mau maca Quran atau maca perjanjian.
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Itu Pak Ali. Oke, monggo tanggapan itu. Kalau saya dari pemahaman saya, hukum makruh itu larinya itu ketika pembacaan sholat itu di dalam sholat, pembacaan Quran itu di dalam sholat, gitu ya. Tapi kalau di luar sholat itu kok saya mengarahnya ke Jawa saja. Oh begitu. Jadi hukumnya makruh Ya, itu kalau nanti mengeraskan bacaan di dalam sholat. dalam sholat, tapi di luar sholat, contohnya tibaan, mau Quran, yasinan dan sebagainya, maka mengeraskan suara hukumnya adalah jawas dengan alasan tadi ya, karena suara wanita bukanlah bagian dari aurat madam. Oke. Terus kalian umpami hari tiang setri niku kok nyanyi-nyanyi. Nah, niku hukumipun pancen nggih niku tenggene makruh. Kalau nyanyi niku sanes tenggene barang sing sunah. Kalau emang dasarnya seperti gina niku kan bagi seorang lelaki yang makruh mendengarkannya. Itu dikhawatirkan nanti kalau ada terjadinya fitnah. Nanti kalau terjadi fitnah kan menjadi haram, kan ngoten. Nah, itu kalau ada nih perkara yang makruh berarti larinya nanti tetap ke makruh. Oke. Berarti wong wedok nyanyi ya, itu hukumnya kita mendengarkan hukumnya adalah makruh karena bisa memancing fitnah, tapi senang. Senang ya. Ulang nggih demen ya. Sami, kula ngoten. Jadi takbiripun Nggih, monggo. khasiatul Ujairami tadi ku Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuskilu bijawazi ginaiha ma'asimail ajnabi lahu khaysulam yuksha minhu fitnatun li anal ginaa yukrahu lirijali istima'uhu khaysulam tuksha al fitnatu wa illa haruma. Terus wal adzanu yustahabbu. Adzan iku pancen nggih kula panjenengan sedaya dipun sunahaken lahu istima'uhu. Wa huwa madinatu lil fitnati minal mar'ati. Falau jawasnahu lil mar'ati falau jawasnahu lil mar'ati la adba ila ayyub maro al ajnabiyyu bi istima ima qad yuksa minhu al fitnatu wa huwa mumtaniun. Terus memiliki dikatakan bahwasanya lelagone wong wedok iku pancen ya hukume makruh. Dadi wong lanang ngrumakne niku pun hukum makruh. Sekira itu tidak mendatangkan maksiat. Kalau mendatangkan maksiat itu menjadi haram. Berbeda dengan azan. Kalau azan kan itu ketika kita mendengar azan itu ada dua perintah niku. Siji niku disunahne igo, berarti memperhatikan azan niku. Ingkang nomor kali niku disunahne nazar. Lah, di nazar niki permasalahannya madzanatul napa wau fitnah. Enggak sabut jelasnya Mas. Ali Borowo. Oke. Ini ingat loh ya, pertanyaannya adalah tentang yasinan tiban khutbil Quran. Ini boten nek lagu-lagu nih lho nggih. Nggih. Nggih, ora nek lagune. Pun nek menurut panjenengan Mas Nurkholis. Niki lek dikaitkan kalih niki berarti jawabanipun panjenengan wong wedok mbanten swara tibaan yasinan khutbil Quran. Intinya lelek gina pun ngoten niku wau. Ini kan bukan gina ini. Lagi ini kok. Parah ini, Bu. Haram lagi akhir ini. Akhir ini malah ngarah fitnah. Jadi yang tentang begede jauh begitu mungkin jangan bahasa begitu. Aku ora pahami. Tengene wakana muqtadha hadza hurmata rafi sautil mar'ati fil qur'ani fi sholati wa qur'aniha. Li anastima al-qur'ani matlubun. Walladzi ittamadahu saykhona adamu hurmati rafi sautiha fil qur'an fil qiraati. Qala waqad sarahu bi karahati jahriha biha fi sholati bi hadrati ajnabiyyin wa alaluhu bi khaufil iftitan. Intinya Demikian
mau dimurati ngene. Sesungguhnya orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu hukumnya sunnah dan kaul ini telah disepakati oleh banyak ulama. Dan pendapat Syekhuna itu tidak ada hukum kemakruhan membanterkan mengerahkan suaranya imra'ah dengan bacaan Al-Qur'an. Pendapat Syekhuna itu tidak ada hukum keharaman ketika wanita itu mengeraskan suara dengan bacaan Al-Qur'an. Pola fakot soroku dan sebagian dan kebanyakan ulama itu menghukumi makruh ketika ia mengeraskan suara akan tetapi di dalam sholati bi hadrati ajnabiyin dan ilatnya itu adalah bi khaufil fitnah. Berarti niki makruh teng jero salat nggih. Nggih, teng jero salat. Nggih jero salat. Terus niki mboten teng jero salat to niki. Nggih, dugaan mosok neng juru sholat kan kata Al-Qur'an yo pas ora sholat. Nggih, lho niki menurut panjenengan dikaitkan dengan pertanyaan berarti wong wedok maca biantar niku opo lho? Nggih, larine. Apa yo Lek kula lek larine nggih lek mboten Jawa nggih teng ngene sunane. Oh, ngoten. Umpama asale kula apa jenenge maos Al-Qur'an niku kok dihukumi sunah. nggih. Lah, niku mungkin nggih kula saged derek niku. Karena niki dereng enten takdire Kang ngomongne lek maca Quran niku terus hukum sunah niku dereng enten masalahe. Maca Quran hukumnya Sunah sing maksudnya di dalam wanita membaca Al-Qur'an di depan seorang ajnabi itu hukumnya sunah niku secara sholat takdire kula dereng. nggih. Dereng nemokne. Nggih. Matur nuwun. Yang lain monggo ditanggapi. Oke. Pripun Pak Ali? Sebenarnya ketika kita seperti yang dibaca Mas Koleh tadi ya, itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya. Ini dari apa nih kalau kita be? Niki sange Hasyiatul karate ngerti kita Jeromi. Hasyiatul Jamal. Oh Mas Amin ini Bu Jeromi al-Fatih nadanya hampir sama ya. Enggak niki ngaten. Wa yuqadu mimma mara fil farqi baina ghina'iha wa adamiha jawazu rafi sautiha bil qira'ah fi sholati wa kharijiha wa in kana al isra' lil qira'ati mangduban wa huwa dhairun wa afta bihi memra. Jadi ketika nanti ada perbedaan hukum antara azan dan nyanyian, ketika azan itu orang perempuan kan mengeraskan saja sudah mendapat 3 pasal ya, kasusnya tasabuh terus tasabuh terus tiga ya kira-kira 3 ya, alasannya. Yang kemudian azan. Nggih, yang azan itu kan alasan keharamannya pertama isgha, iya. sing kedua niku nazar. Nah, itu Terus nazar. ilatin malih tasabuh. Tasabuh ya toh. Tapi kalau hina murni ya. Ini Nyanyi. tadi kenapa saya tibaan karena dalam bab hina ketika hinanya itu ada unsur yang baik itu sunat juga didengarkan. Jadi kalau hina secara umum cuma nyanyi gitu aja. Itu memang bagi orang laki-laki mendengarkannya itu makruh. Tapi kalau hinanya itu isinya tentang dorongan akhirat atau itu sunat, ada asasnya ibaratnya. Jadi kenapa ketika podo-podo banter ini kalau azan itu malah haram, kalau hina tidak haram. Kalau ini tidak adil loh. Barang api kalau diharamnya barang elek tidak haram. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri ternyata keharamannya itu ya ditinjau dari ilatnya. Ketika nanti tidak diharamkan lah, orang laki-laki dalam azan itu kan pertama sunat untuk mendengarkan, untuk memperhatikan. Lalu kalau sunat dibantunya berarti koyok-koyoknya ada kontra tadi, suaranya wong ledok berarti ada kon merhatiin suara ledok itu sudah ada kontra. Kemudian orang azan itu bagi yang mendengar sunat untuk melihat wajahnya. Nah, kalau diterapkan berarti koyok-koyok melanang nek sing adzan wedok koyok kan nyawang wajah itu kontranya. Terus ada tasabuh. Tapi kalau hina kan enggak.
Gina itu kalau yang gina murni malah orang laki-laki makruh untuk memperhatikan. Nah, berarti kan hilang apa? Ilatnya. Nah, diambil dari perbedaan antara gina dan azan. Boleh jawas itu, kalau jawas itu kan masih muhtamil, pokok enggak haram ya jawas itu. Kalau saya larinya ke makruh tadi, kot soroku yang terusan. Nah, jawazu roh misalnya bil qiraah fi sholat wa khorijiyah. Diambil dari situ dapat diambil kesimpulan bagi orang perempuan ketika membaca Al-Quran entah di luar sholat atau di dalam sholat itu hukumnya jawas. Jawas kan belum jelas lagi, pokoknya enggak haram. Nah, alasannya apa ya? Itu dilihat dari ilatnya. Karena dalam membaca itu kan orang hanya disuruh mendengarkan, tidak sampai kon delok wajahe. Nah, itu makanya di sini itu mengatakan jawas, tapi dikoiti lagi qalu waqot soroku bikarohah, ternyata bikarohah bijahriyah. Jawas itu berarti artinya makruh, macam ya, kepahaman kami. Nah, kalau dilihat dari sini ya, ini yang mengatakan makruh. Kalau diambil dari ismi dunain tadi ternyata ada khilaf. Ada yang mengatakan qiraah itu seperti azan, ada yang mengatakan tidak. Kalau tidak berarti larinya kira-kira ya ini makruh. Jadi sebenarnya nggih sami sebenarnya dari Mas Koles tadi dengan kami itu sama saja. Artinya semua itu dilihat dari ilatnya, Bang. Nah, kalau nanti itu tibaan, kenapa kami juga memasukkan tibaan? Karena tibaan itu kan nyanyian, sebenarnya gina juga. Gina, tapi isinya kan sholawat atau ya sirah nabawi ya. Atau nanti mungkin siiran-siiran yang isinya itu anjuran kebaikan, itu kan sunat. Berarti kan sama seperti membaca Quran ya. Ketika membaca Quran ilatnya itu sunat didengarkan, ada khilaf tadi. Kalau saya itu kayaknya condong disamakan. Masalahnya podo-podo kita itu sunat untuk mendengarkan. Dan saya kaya mubalek wedok ya podo ora ya saya. Yo dik rohan mare yo mubalek wedok itu lah. Monggo. Kalau saya kok condong disamakan dengan qiraah tadi. Ngoten lho. Bos, niki nek kula amat-amati meh mirip-mirip jawabannya. Mungkin yang lain enten ingkang badhe nambah atau menjelaskan monggo. Bagaimana kalau hukumnya dianggap boleh? Mboten napa-napa. Iya. Nggih. Artosnya ngeten. Nggih. Ketika yang dilaksanakan itu entah tibaan, entah khatmil Quran itu kan yang jelas jamaahnya semua wanita. Ya. Jamaahnya sama-sama wanita. Kemudian dalam rangka pengerasannya itu kan kalaupun didengar oleh orang yang di luar itu kan bukan suara asli. Ya. Artinya suara corong, suara. Ya. Suaranya mukab birotus saud. Ya. Kalau kita samakan dengan ini kan ilat-ilat yang dibawa itu adalah qaul iftinan misalkan. Nah, sedangkan fitnah itu sendiri kan yang dimaksud ya zina atau mukadimahnya. Apakah ya orang yang mendengarkan tibaan terus pengen numpai kan? Lek sing bantal yo. Itu parah. Ini parah ini. Harusnya seandainya kita hukumi nyari-nyari. wong melihat wanita itu kan langsung dengan lewat cermin hanya beda. Ya. Seandainya suara itu kita anggap seperti itu bagaimana? Mengeraskan suaranya ini dengan alat, dengan perantara, sehingga hukumnya ya yang kita hukumi sama seperti ketika melihat wanita melalui wir'ah atau air yang jernih. Jadi tidak masalah. Oh gitu. Menurut panjenengan tidak masalah. Kenapa? Karena suaranya wong wedok sing di belakang pakai speaker atau katakan pakai speaker itu bukanlah ngaini suaranya wong wedok, tapi adalah soda kaum
Soda alhasil mukabiratus shot, soda atau gaung yang muncul dari suara speaker seperti ini. Ini bukanlah suaranya saya, tapi gaung yang dihasilkan oleh mukabiratus shot salon. Sehingga didengarkan enggak mas Allah. Istare simpan sakit niku. Malah hukume sunah lho malah. Iya, padha dhek malah maca dhewean padha karo apa jenenge maca ae dhewe mesti maca dirungokne dhewean ngono. Ora dhewe maca dhewe kan yo nggak enek kendala liya-liyane kan malah dadi sunah maca Al-Qur'an. Sopo sing ngomong di Jawa? Yo sunah to. Ora ngono wong wedok katamak nek ganjarane no. Ngaten nggih bon. Menarik ini. Ya. Bon, ini ada dua pendapat. Tapi tak pilih wonten jenengan. Kan tunggal sami kali sing wau bahwasanya kembali lagi suara niku bukan aurat sing wau. Suara bukan aurat, sepakat ya bahwa suara wanita bukan aurat. Terus Kalau melu sing niki mawon ora kadung kulino Pak. ya kita cari pembenaran lah malah ngono ya. Terus lakin yahrumu al isgha ilaihi inda khaufil fitnah niku kan berarti salah sing rungokne ngono Pak. Nggih. Artine sing muni mawon dene sing rungokne niku khaufil fitnah nggih. Harum rungokne dene mboten rungokne oleh kan ngomong ngoten mawon. Nggih. Artinya mengeraskannya itu kan tidak ada kaitannya dengan itu. Nggih. Sing khaufil fitnah itu kan yang mendengarkan. Sehingga yang itu akan menjadi perbedaan hukum bagi pendengarnya. Sedangkan bagi pelakunya kan monggo-monggo mawon. Monggo-monggo saja ya. Bisa jadi orang seperti saya, ngeten nggih. Enak sing ndelok aku langsung syahwat. Ngono. Enak sing biasa-biasa saja, ngeten nggih. Wong ndelok aku syahwat terus salah dhewe. Wong itu kok disawati. Terima kasih. Itu nggak ada kaitan dengan masalah ya yang dilakukan dirinya. Ini salah wong sing ngrungokne. Yang dikerjakan baik loh Pak. Nggih. Yasinan baik semua. Nggih, nggih. Dene ene sing ngrungokne kok ter iki kan salah dhewe. Tapi aku Nggih, monggo. kembali ke masalah sing tengene igok niku wau nggih. Lah igok mungkin malah dihukumi ngoten wong nyanyi malah sak sire dhewe no mungkin. Nek mboten wonten pedoman hukum. Lah aku nyanyi terus sing ngrungokne dhek ora sawat kan kene malah oleh. Makanya sing dinyanyi niki igok niku kembali kan hukume temakro. Malah sing nyanyi tiastri malah mboten gadah hukum niki nggih. Ingkang dikhawatirkan kok kula ngoten malian mungkin ditujukan ngene keharamane hukume niku tengene istimai kula wedine mungkin terjadi ngoten niku. Akhirnya dhek nyong wedok nyanyi lah akhirnya iki gak enak sahwate akhirnya hukumnya boleh makanya igok niku dikatakan makruh. Kula malah niku mikir ngoten malian. Nggih. Yang lain niki rada asik niki. Yang lain mungkin nek boten tak simpulne teng kalih ngoten. Pripun Pak Ali? Kalau nanti itu kita apa itu kita menarik untuk mencari apa masuk pembenaran solusi ya itu kalau nanti itu yang dikambing hitamkan adalah pengeras suara niku saya kira anu nggih ya kadang ada yang menggunakan pengeras suara kadang tidak ya samaring kok sing yang tidak menggunakan pengeras suara dan suaranya keras tuh ya tidak terakomodir tidak tercover pada hukum di situ. Di samping itu saya ingat ya ada kalau tidak salah di Fatawi Kurotungan Fatawi Ismail itu ada pernah orang azan dengan kabiratus shot itu sepertinya hukumnya sama seperti aslinya dalam artian ya sunat untuk dijawab ngoten lho. Cuma kula wae cek madosi dereng panggih. Ketawi sih maksud engko ngeten, ketika nanti itu mukabiratus shop itu cuma kita anggap sebagai apa? Kambing hitam untuk enggak kambing hitam ya kaya karena menggunakan mukabiratus shop atau dengan toa maka ini bukan suara aslinya ngoten nggih.
Ini nanti samare nggih. Kasus-kasus yang tidak menggunakan itu kan kaya enggak tercakup di dalam bahasan kita, padahal kasusnya enggak mesti menggunakan kalau di samping kaya saya ingat itu Mukabir Son malah bahasanya itu wasail sebagai wasilah yang sama seperti maksudnya ketika orang azan tujuannya ada roh saud. Nah, ketika dia menggunakan toa, otomatis orang yang mendengarkan jarak berapapun itu juga sunat untuk menjawab. Kan sebenarnya dalam aturan azan kan mengeraskan suara itu ya sak mempere saja ngoten nggih. Ya umume wong ngok ora kok bahkan mubalaghah saja kayaknya enggak disuruh mubalaghah. Ya umume wong ngok ngoten mawon. Yang sunat untuk menjawab itu ya yang mendengar saja ngoten. Tapi kalau dengan Mukabiratus Shaut itu ingat saya ya, saya cari kok belum. Itu siapapun yang mendengar kan ya jelas benten ya jaraknya sama lawarannya mungkin di utara situ sudah tidak dengar, tapi kalau Mukabiratus Shaut kayak sak dusun mendengar tuh ternyata mereka juga sunat untuk menjawab. Jadi Mukabiratus Shaut itu dihukumi sebagai wasail untuk roh musaud. Kadosé ngoten cobi kula padha iki derengan. Nggih. Dan ini gini cuma sekedar, tapi ini sekedar berbanding. Saya pernah tahu dalam kitab Jaliyatul Aqdar, as-shaut al-hasil min Mukabiratus Shaut laisa bi'aini shaut bal huwa soda. Itu cuma ada takbir seperti itu, suara yang dihasilkan dari Mukabiratus Shaut itu bukanlah ainus shaut, akan tetapi soda jauh. Itu wonten kitab Jaliyatul Aqdar. Pun niki kula simpulnya wonten nggih, kula simpulnya bahwa kita anggota sepakat bahwa suara wanita bukanlah bagian dari aurat. Semua sepakat ini. Ada yang mengatakan aurat? Tidak ada. Semuanya sepakat bahwa suara wanita bukanlah aurat. Kemudian ketika para wanita itu mengadakan kegiatan bacaan yasinan atau tibaan atau mungkin khatmil Quran serta kegiatan lain yang bersifat positif, itu nanti ketika mengeraskan suara, karena yang dibahas ini ada kaitannya kalau pengeras suara, itu nanti hukumnya bagaimana? Tadi disebutkan bahwa menurut Pak Ali tadi, apabila nanti yang dibaca itu jenis bacaan yang kita disunatkan untuk mengisghokkan, maka itu ada dua hukum, yaitu satu hukum haram, yang kedua hukumnya adalah makruh. Ngoten Pak Ali. Sedangkan kalau nanti sesuatu yang dibaca itu bukanlah sesuatu yang kita tidak disunatkan untuk mengisghokkan, maka hukumnya adalah pripun Pak Ali? Yang tidak disunatkan. Iya, yang tidak disunatkan untuk mengisghokkan. Nggih, Pak. Tergantung bentuknya, Pak. Tergantung isinya, isine swara. Nggih. Cara kandungan isinya itu nyanyiannya apa? Nyanyiannya isinya haram kan nggih? Berarti haram. Biasa. Kalau nanti tidak haram, berarti mengeraskan suaranya adalah nggih, sami kalih isine niku. Oh, gitu. Jadi saya ulangi, kalau tadi disebutkan bahwa kalau nanti kalau nanti yang dibaca itu jenis bacaan yang kita disunatkan untuk mengisghokkan, contohnya bacaan Quran atau mungkin bacaan sholawat atau mungkin tibaan, maka mengeraskan suara bagi wanita hukumnya ada dua pendapat, satu haram, dua makruh. Kalau nanti sesuatu yang dibaca itu sesuatu yang kita tidak disunatkan untuk mengisghokkan, maka
mengeraskan suara hukumnya tergantung dari isi atau kandungan yang disuarakan. Gitu kali ya. Sing niku nganuon sing napa? Sing selain tibaan maos Quran niku anu riyen kula anu riyen. Di Nah, sing jelas sing kula pahami niku sing Quran kalih tibaan sing pun kelaku niku kan mesti bareng apik kan. ya, sesuatu yang kita sunat untuk mendengarkan. Nggih. Maka hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Sepakat Pak nggih mau atas jenengan lo. Pak Nurhalis ngoten. Kesimpulan niku lho. Jadi ngeten kesimpulannya kan mirip-mirip kok pendapatipun bahwa bagi wanita itu nanti mengeraskan suara kalau memang yang dikeraskan itu adalah sesuatu yang sunat untuk didengarkan, contohnya bacaan Quran atau sholawat atau mungkin yang lain yang bersifat positif, maka hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Terus kemudian untuk Pak Ali, untuk yang sesuatu yang tidak disunatkan itu kita dibanding dulu. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada pendapat lain mengatakan bahwa wong wedok membaca surat Yasin atau Quran atau tibaan atau kegiatan yang lain, maka itu nanti hukumnya tidak masalah. Karena apa? Karena yang didengarkan oleh orang lain itu bukanlah suaranya wanita tapi adalah gaung. Gitu Mas ya tadi. Oke, terima kasih. Niki monggo Bapak Perumus dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak serujuk sama sekali. Soalnya biasanya ulama itu terkait masalah mar'ah itu gampang haram, dan ini kok pakai baju halal kabeh. Pertama ngeten. Niki mong kan sinau bareng-bareng kersane mengke ijroe gamblang. Ijroe kitab gamblang. Yang mengatakan bahwasanya boleh teman-teman musawirin niku tentu mengikuti pendapat asoh yang muqabilul asoh apa asoh yang mengatakan sautul mar'ah laisa bi auratin niku muqabilul asoh apa asoh Jubur. Asohun annahu laisa bi auratin. Oke, asoh berarti. Menurut kalau asoh niku sautul mar'ah laisa bi auratin niku kan karena ada istidlal di hadis Nabi niku bahwasanya kanjeng Nabi nanti dijak jagungan kalih ajnabiyah terus kalih kanjeng Nabi dimidhangetaken kajeng disauri. Dan ini sing dadi istidlal sehingga sautul mar'ah niku tidak aurat, bukan aurat. Sehingga malah mempunyai status asoh itu bukan aurat. Cuma pertanyaannya adalah menurut kaul asoh yang mengatakan jenis sautul mar'ah itu bukan aurat, ini ada syaratnya atau tidak? Dan kita penjenengan nonton syaratnya nang mboten? Boten. Syarat untuk istimaknya, untuk iqdam alal fi'linya. Ngeten maksudnya. Secara umum, kaul sautul mar'ah itu sanes aurat menurut asoh. Cuma ngelekasi ngomongi niki hukumnya bagaimana? Apakah mutlak boleh atau masih ada catatan ketika ada fitnah bagaimana atau dan lain sebagainya? Ibarat itu seperti kalau yang kula temoni ngaten seorang laki-laki mendengarkan hukumnya mendengarkan Badan kula butuh referensi kitab sing tulisannya Arab.
Lek kesimpulan itu mungkin sananu SMS. Salah mulut sekali ya. Iya. Repot mungkin. Soalnya seingat saya di Anatol Ibn itu yang mengatakan suara perempuan itu bukan haram, itu syaratnya indah di dalam tuhsa fitnatun, di dalam tahsya fitnatan awil tadzabihi. Ada dua syaratnya. Pertama, boleh itu ketika perempuannya itu tidak khawatir ketika orangnya itu lek aku ngomong kok akan terjadi fitnah. Atau fitnah gak ono, cuma ada iltizam. Ngeten nggih ibarat jenengan. Nah, ini secara teks itu ketika kita jawab seperti tadi, boleh menurut qaul asoh misalnya yang mengatakan bukan aurat. Ini sebenarnya bisa diterima, cuma ketika dipraktekkan tidak bisa. Tidak bisanya bagaimana? Ketika dipraktekkan temenan, itu ada fitnah atau tidak? Kalau tidak ada fitnah, ada iltizam atau tidak? Jadi ini kan rugi rumusannya awal diri. Boleh menurut qaul asoh, ternyata secara praktek dipraktekkan nggak bisa. Saged difahami maksud kula iki. Oke, kalau fitnah mungkin dengan melihat definisi fitnah awake dhewe saged mengotak-atik misalnya. Al fitnah niku aidaiyah lil jima' wa muqaddimatihi. Utawa allati tastad'i ilal jima' wa muqaddimatihi au muqaddimatihi minan nazar wal masi wal lamsi. Kalau masalah fitnah mungkin napa enten kados moderator wong dawuh. Napa enak wong maca Yasin wedok terus bareng sing ngrungokne kok tok. Misalnya begitu. Iku lek ra wong setrume kegeden ya kon selatan itu. Ada ilal jima'u muqaddimatihi niku kula lek maknane ngeten. Niki perlu ditasawurkan, soalnya gak ditasawurkan bingung dia. Ada ilal jima'u muqaddimatihi niku cara ngrungokne suarane terus mari ngono pengen eruh wong penasaran. Niki mungkin mboten terpraktek ketika suaranya benar-benar merdu. Bisa, kemungkinan bisa. Nah, kalau bisa tambah sulit lagi menerapkan. Walaupun sakjane kula cara badhe arepe mau ibarat niku ya urung ngene mau ibarat. Berat kan peserta rumus kan mek 2 dalu. Lho makane kaget nek moderator kok sampai ngetokne ibarat lha iki luar biasa gak ono ya. Kalau dilihat dari sisi ini, maka akan potensial hukumnya haram ketika ada orang yang tertarik ingin melihat si pembaca itu dikarenakan suaranya bagus misalnya. Ini kan kemudian tidak bisa kita serta-merta gebiar uyah boleh menurut kelas. Walaupun sebenarnya kalau kita runut ibarat lebih dalam, ada iyah ilal jima' awin al-muqaddimatihi minan nazar wal lamsi wal masjid itu an-nazar fihin nazar sing yastad'i ilal khalwah. Nah, lamsu sing yastad'i ilal khalwah. Itu kalau kita runut lebih dalam lagi. Artinya bagaimana? Nek dirunut lebih dalam lagi, mari oleh mari. Nek manazar tok gak apa. Kudu nazar sing yastad'i ilal khalwah. Tapi kula gak maca ibaratnya karena kula teng mriki pancen gak oleh maca ibarat. Apa diolehne mawon? Nggih. Kalih peserta dimakfu, Gus. Nggih, kaya telek. Dan mungkin makmuna telek kan. Kemudian ketika lolos dari konsep fitnahnya, selesai fitnah. Karena fitnah ketika dirunut harus yastad'i ilal khalwah. Ini tidak mungkin terpraktek yastad'i ilal khalwahnya. Tapi ada ilat yang kedua. Hurmah min haisul istildad. Min haisul taladud. Ini bagaimana? Apakah kemudian kita berani
memutuskan wis iki gak ono iki taladut secara praktek. Coba definisi taladut atau standar taladut yang muharrim, yang bisa mengharamkan, niki apa? Apakah sama kemudian pengertiannya dengan nazar taladut sing yastadi ilal khalwah, atau mungkin sama dengan syahwat sing pokok bihaisu wujudut ta'athur fil qalbi wis diarani syahwat menurut Al-Ghazali. Saged dipaham maksudku. Ini taladutnya standarnya apa? Ini kok malah angel. Angen-angen kula ngoten. Jadi sebelum nanti kemudian kita rumuskan, oh ini boleh mengikuti qaul asro. Ini kira-kira dipraktekkan bisa atau tidak qaul asro ini? Atau jangan-jangan ada ulama yang mengatakan orang taladut ora apa-apa. Orang taladut. Ora enak taladut ora apa-apa. Ada tidak? Sima usautil mar'ah, apa mar'ah itu ekdam bil mukalamah, walaupun di sana itu masyurun bitaladut, itu tetap boleh. Kan biasanya rek istidlal itu kan biasa khilaf ulama itu. Sehingga ketika nanti ada yang melegalkan, lolos pun fitnah angel terjadi, taladut ada ulama yang tidak mensyaratkan. Itu kerangka pertama. Kedua, ibarat yang dibawa oleh panjenengan itu mandubatul isra itu muridnya mboten ngoten, bisa hancur nanti kalau dimulai begitu. Niki enten kita Sarkawi. Kalau wasakin ngeten. Berharuma mu'tamadun. Iki masalah wa fi adhanil mar'ah lin nisa khilafun. Wal asah annahu ghairu mandubin li annahu yukhafu min raf'i sawti bihi al fitnata. Yakhafu min raf'i sawti bihi al fitnata. Falau adanat bila raf'i sawtin lam yukrah wa kana dzikru lillahi ta'ala au bi raf'ihi fawqa ma yusmi'un nisa'a kuriha berharuma ala sahih ingka natamma ajnabiyun wa misbah fi dzalika khunsa niki amrot tak disebut ini. Qaluhu bal haruma amrot itu man lam yambut lihiyatu. Setelah jenggot tadi hati-hati kan jenggot itu amrot tadi. Qaluhu bal haruma mu'tamadun wa karraf isaud fil khurmah niki wa karraf isaud fil khurmah ma idza qasadat at-tashabbuh bil rijal wa illam tarfa sautaha wa qawluhu in kana thamma ajnabiyyun laisa biqaidin bal raf'u fawqa ma yusmi'u sawaqibatiha haruma mutlaqan fawqa ma yusmi'u sawaqibatiha haruma mutlaqan walau bihadratil maharim sawaun qasadadhu amla. Alasane li anna raf'a min khasa'isir rijal wa la yuskilu dzalika bi jawazi ghina'iha ma'a istima'ir rajulan li anna al-ghina yukrahu lirrajul istima'uhu inda amnil fitnah wa yahrumu inda khawfiha wal adan yustahabu lahu istima'uhu falau juwiza lil mar'ah la ada ila ayyu marar rajul bi istima'ihi mimma yukhafu min dzul fitnah wa huwa mumtana'un. Lajeng wali annal ghina min syi'arin nisa wa la kadzalikal adan wali annahu yustahabu an-nadhar sami kalian dengan wau lil mu'adzin hala adanihi falau tuliba minal mar'ah la amara sami' bin la umira sami'u bin nadhar ilaiha wa dzalika mukhalifun li maqsudi syar'i wa yu'khadhu min hadza jawazu raf'i sautiha bil qira'ah fi shalah wa khari jahadiya sami wa in kana al-isra' bil qira'ah manduban. Itu maksudnya apa?
niki dimurati kalem-kalem, tersane mboten salah mulut. Kalau soalnya nggih khawatir salah mulut. Soalnya kadung nggone arep salah mulut bisa. Jadi wis bahaya. Nggih. Seperti halnya mengeraskan suara di dalam hukum haram itu ketika perempuan itu ada kesengajaan menyerupai lelaki walaupun dia tidak mengeraskan suaranya. Qaluhu ingkar sama ajnabi. Ketika di sana ada ajnabi, di daerah itu ajnabi. Laisa biqaidin, itu bukan batas. Bali rafu akan tapi mengeraskan saja sebatas fauqa ma yusmi'u sawahibatiha. Melebihi volume yang hanya bisa didengar oleh perempuan-perempuan di sekitarnya, itu hukumnya haram secara mutlak. Walau bihadratil maharim, walaupun yang di depannya itu mahramnya. Sawaun qasada dulu amra, baik itu disengaja raf'us saut atau tidak. Alasannya apa? Li anna raf'a hanya mengeraskan saja itu termasuk khosaisul rijal. Mengeraskan fauqa ma yusmi'u sawahibatiha itu termasuk khosaisul rijal. Wala yuskalu dzalika bijawazi ghina'iha ma'astima'ir rajulahu. Dan ini pun sampai salah mulut begini. Dan tidak diharam dan tidak dijanggalkan diperbolehkannya perempuan bernyanyi besertaan ada istima'ur rajulahu, besertaan ada lelaki yang istima itu sana sampo, istima itu mencoba mendengarkan, ampreh rungu lah ya, tidak mendengar tapi lelakinya sing ampreh ngrungu. Ini pun sampai salah mulut nih. Artinya bagaimana? Di sini tidak diterangkan perempuan itu banter nih suara mboten. Perempuan itu kayak gerta-gerni, kemudian lelaki itu istima. Nah, istima rijal ini tidak sampai mengharamkan pada jawazul zina. Ini tentu hukumnya akan berbeda ketika perempuan itu raf'u kemudian sampai lelaki mendengar. Ini sudah tidak dibicarakan di dalam ibarat ini. Maskut anhu itu. Ibarat itu hanya menerangkan enak wong wedok nyanyi-nyanyi. Kalau niki gak ngomongnya suaranya banter. Terus enak wong lanang amprih krungu. Niku piye? Ternyata amprih krungune wong lanang ini tidak sampai mengharamkan pada diperbolehkan menyanyi tersebut. Bukan, ini bukan masalah wong wedok banterne swara sampai wong lanang liya krungu. Niki hukumnya berbeda saya kira. Terus saja. Li'annal hina yukrahu lirrijal istima'uhu inda amnil fitnah. Yang kena hukum si lelakinya. Karena bagi lelaki itu dimukrohkan untuk amprih rungu. Lagi-lagi ini istima bahasanya. Amprih rungu suara nyanyian ketika ada aman fitnah. Wa yahrumu inda khawfiha. Dan bagi lelaki ini diharamkan ketika ada khauf, ada khawatir, fitnah ketika mendengarkan suara nyanyian itu. Loh, ini kan terlalu berarti kan rodok kena dimafhum, tapi tidak ada ibaratnya. Rodok kena dimafhum, bahwasanya lek sing wedok pancen sengaja mengeraskan suara, ini urusan berbeda. Dengan syukur nyanyi terus bantu wong lanang rumah. Wah, terus akan. Wal adan yustahabu lahu istima'uhu falau juwiza ilman ahla ada ila ayu maru rajul bistima'ihi mimma yukhafu minhu fitnah wa hum maklum nggih. Terus mana wali annal ghina min syi'arin nisa wala kadzalika al-adzan maklum. Wali anna yustahabu nadharul mu'adzin hala adzanihi maklum. Falau tuliba min al-mar'ah la umira sam'u bin nadhar ilaiha maklum. Wa dzalika mukhalifun lil maqsud syar'i maklum. Terusane ibarat wa yu'khadhu min hadza, dan diambil dari keterangan-keterangan di atas itu. Nah, ini mau ibarat sing konten. Jawazu raf'i sautiha bil qira'ah fi shalah wa kharijaha.
Wa in kana al-isgha'u lil qira'ah mandhuban. Niki maknane ini ki ta'arud kalih redaksi Jawa mboten kok panggah sunah mboten. Maknane ngeten. Adzan niku kan ngrungokne kan ya sunah. Tapi jek enek torabiyah ndelok sing adzan. Ini hukum ini yang menyebabkan perempuan ikut cara kok adzan ikut dihukumi haram ketika rasul. Tidak demikian ketika maca Quran, walaupun maca Quran iki jek sunah lho. Mok nih, bukan berarti wong lanang sunah ngrungokne lho. Ampun difahami ngoten niku. Bisa hamburan juga difahami ngoten niku. Niki maksudnya panggah diolehne wong wedok niku raf'us shaut fi shalah wa kharijiha, walaupun dadi ae wong maca Quran iku jek sunah untuk diistimah. Jadi sunniyatul istimah ini tidak sampai pada mengharamkan jawaznya wong wedok raf'us shaut bil qira'ah fi shalah wa kharijiha. Sak difahami itu. Tapi tentu ibarat ini munculnya dari mana Allah a'lam. Kalau tidak tahu. Munculnya di mana maksudnya ngeten. Niki mengikuti ulama yang mensyaratkan khauful fitnah, amnul fitnah dan amnul iltizat atau yang tidak. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan tidak mensyaratkan iltizat. Ngoten nggih? Ada. Yang Romli. Sama bahasa Zarkasi, ibaratnya pun kula kirim tengene pas wae. Tapi kalau tidak tahu, ini melu ulama yang mana yang mengharamkan, memperbolehkan dengan syarat amnun bil fitnah dan amnun minal istilzam, atau yang hanya amnun bil fitnah saja, yang tidak mensyaratkan amnun bil istilzam. Ini yang mana? Kalau matur dawa ngene saged dipaham gitu. Soalnya kalau niku lek matur bulet, jadi kalau kerasa lek bulet matur. Nah terkait masalah mukabir shaut dan lain sebagainya itu belakangan saja nanti. Ini kita fikskan dulu. Jadi kita fikskan gitu. Berarti pertama, kalau Jawa zuruf isautiha niku wis enek fi shalah wa kharijah, wis enek boleh. Jadi hukmul rafi fi shalah wa kharijah niku wis enek sing oleh niki ibarate kok sarkowi. Cuma sementara itu sakderenge itu mriku niki ulama niku wis enek sing ngomongne boleh tanpa melihat itu taladzud atau tidak. Nah, problemnya adalah ketika melu ulama yang mengatakan itu boleh walaupun ada taladzud, ini yang benar nih. Kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan walaupun ada taladzud. At-taladzud al-maksud di sana itu taladzud yang bagaimana? Maksudnya ngeten. Apakah mutlakut taladzud atau taladzud sing bihaisu yatamayas berarti tambah abot, atau taladzud sing yastad'i ilal khalwah? Itu yang bagaimana? Saged apa maksudnya? Padha kali definisi sahabat lho, sahabat itu lek teng takrib itu kan intisaru dzikri. Jadi kalau ngomong saru ya. Enten intisaru dzikri. Lek teng ihya, sahabat itu simpel. Bihaisu yatamayas an ghairiha wa wajadat at-ta'athur fi qalbihi iku jenenge sahabat. Cukup iki ayu iki, berayu kerangan. Terbayang-bayang ngoten niku iku jenenge sahabat walaupun enggak intisaru dzikri. Ya. At-taladzud di sini yang bagaimana? Mutlaq taladzud. Berarti koyo ihya ngoten niku wae. Pokok suarane kan ngeten wong wedok niku suarane apik karo orang di rumah teng kuping kan ya bakal padha rasane. Kan ngoten. Oh iki penak iki suarane iki, tepati iki suarane. Padahal mboten yastati ila khalwah. Atau pengertian taladzud itu harus yastati ila khalwah.
Lek harus yastad ilal khulwah padha karo sahabat niku padha karo nazar niku tambah mudah kita menghukumi. Pokok krungu swara walaupun mateng tapi enggak yastad ilal khulwah. Salah. Saged rame niku. Lah niki kula yo rung ibarat. Monggo kula wangsulaken ten musahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ingkang yang harus kita bedakan bahwa pengertian di kitab itu beda-beda. Terus yang di Paus sampai wau alasannya bahwasanya ketika wanita itu mengangkat suara berarti dia apa ini madani gini wong lanang. Nah di sini ada yang lepas dari itu kados tengene Pak Firmuin sing jenengan waos-waos. Jadi hobi fitnah kali salah tidak. Sekarang nah pengertian ini yang perlu namun nyimpulin normal. Pengertian hau amnul fitnah kali salah niku setiap kitab niku benten. Jadi fitnah pengertian fitnah niku setiap kitab niku benten. Iltizam niku nggih benten. Atau sing ngeten berarti kita niku boten pareng. Misalnya mendet kitab Sarpawi ngolehne tapi pengertiannya talaga mendet tengene kitab Lintu. Karena niku jadi pengertiannya iltizam kali fitnah teng kitab Lintu kali tengene Sarpawi niku ben niku ngoten mawon. Karena niki kedah dipun napa pahami satu kitab misalnya itu dipun pahami riyen ingkang saestu. Nah, misalnya teng Sarpawi dipun pahami saestu. Dan sing tengene Pak Ilmuin utawa tengene Ismitil Ainain kalau wau dipun pahami ingkang saestu pengertiane napa fitnah kali iltizam kalau wau. Nah, itu kersane napa? Mungkin baru ketika kita itu sudah paham, sudah met pengertiannya, nah, baru dibandingkan, oh ternyata kita begini ngeten, dan kita begini ngeten, dan kita begini ngeten. Akhirnya kita punya perbandingan. Kayak langsung ibaratnya dicampur, ini nyuwun ngapunten. Terus mungkin kesimpulannya jenengan Jawa Gus Afek kerawani maca ibarat ini ngomong malih kula. Kula ya mboten wonten. Ngoten mawon. Mungkin nggih. Iki mungkin terus pripun Gus? Ngoten mawon. Dikembalikan ke peserta mau siap mboten bahas poin niku. Ngoten mawon. Mungkin lek mboten siap nggih dirumuskan seadanya. Mosok ngopo. Dirumuskan sak nyandake ngoten mawon. Demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Rumus dan Bapak Musokhen. Ini berarti masih perlu kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kapan-kapan masih kita bisa bertemu kembali untuk membahas masalah apa yang disampaikan tadi. Boten. Niki mawon cobi kanca-kanca siap ngibarati napa boten? Poin iki siap nek kula rumusne sadar. Oh, ada. Niki kanca-kanca siap memberikan ibarat. Kami kan masalah syahwat kalih iltizat wau kan itu kan kaitannya hukum dengan orang yang mendengar. Nggih. Jadi berangkatnya ibarat niku kan nek teng kitab napa
haram boten bahasane boten haram tak kecuali ngene. Wong nggih niki. Wa yahrumu sima'u sautiha walau nahwal Quran in khofa minhu fitnatan awil taladza bihi. Dan ningali sangene kok paham ya. Adanya bahasa syahwat kali iltizat fitnah itu syahwat utawi taladzu. Niku munculnya dari orang yang mendengarkan. Terus sedangkan pertanyaan sing teng mriki walaupun mungkin hitase wonten kaitane ketika mungkin ada orang perempuan dia tuh rob musaut tapi ada zon bahasanya yang mendengar tuh bisa syahwat atau tidak kan nggih Kang. Cuma ketika kita fokuskan yang dibahas cuma dari segi perempuannya tanpa memandang ketika dia sebagai wasilah untuk adanya iltizat atau syahwat itu ngoten pripun. Kita cuma fokus pada murni roh musautnya mar'ah. Karena kadese ngawal kasampun kathah ingkang ketemu dah niku. Lane bahas iltizatnya sampai sedalam mana kaya kok dereng ibaratnya kok dereng wonten muncul kok. Cuma ketika mungkin umpama kita kembalikan yang dirumuskan tuh murni dari perempuan itu roh musaut tanpa lahir rohan. Jadi kalau tak tahu jenengan. Ketika ibaratnya panjang ngoten. Cuma awalnya tentang redaksi lindro malam tuh samin fitnatan, malam tah samin fitnatan. Ini juga sini. Kalau tidak tahu jenengan. Tadi wasautul ma'ala wa yaqulu al-iswa ilaihi idza amru fitnah wa nutiba taswiruhu idza quri ababaha fala tasibu nanti ya nah walaysa min Allah asaut asautul ma'ah wa masdu sautul amrad fayakhillu sima'uhu malam hari fayakhillu sima'uhu malam tuh safitnatun au yultaddu bihi wa ila haruma ay sima'uhu leres yang tidak tahu. Saat ini kalau tak tanggung ini ya. Ketika di sana ada rijalun ajami, sing potensi ada fitnah, buatan mek khauf dok. Potensi ada fitnah. Menurut kaula asoh, ini sing bukan aurat. Niki perempuan ekdam ala rof isaud niku halal nopo. ini haram. Nah, maksud saya begitu. Maksudnya begitu. Artinya begini loh. Ibarat memang yang diharamkan itu ketika ada fitnah dan iltizat itu simaknya. Memang iya. Tapi ketika nanti dibalik, positif ada fitnah, positif sekali. Terus ya positif atau positif ada iltizat. Ini ekdamnya simaknya itu haram atau tidak? Kan paling begitu. Loh, muni haram juga ana ibaratnya kan begitu kan? Muni halal ya ora ono ibaratnya, muni haram ya ora ono ibaratnya. Maksud kula ketika di rumah ini enak rumusnya terus ngeten ngene. Memang ketika ibarat sudah tidak sampai ke sana. Rumusannya bagi perempuan diperbolehkan baginya untuk mengeraskan suaranya dan bagi lelaki diharamkan mendengarkan ketika dikhawatirkan terjadi fitnah atau musibah. Betul Mas. Mek murad ibarat nyel terkait masalah praktek lapangan, wallahu a'lam. Karena tidak ada ibaratnya. Gus, kan Gus. Betul. Kata Bapak Rufi'at, rofaat itu kan mengeraskan. Mengeraskan berarti kan idam itu. Itu. Tentu kan faukul dari maksudnya ketika dia itu azan ya. Azan itu kalau di sekitarnya wanita hanya katanya yang boleh dengar. Kalau di atasnya itu kan haram. Kan idam. Idam. Nah, yang ada kan malah haram. Nggih, haram. Karena bukan kok bahas wong lanang fitnah enggak. Karena orang laki-laki udah dikefitnah. Ngoten niku. Kados sing ngeten. Wa
in rafa'at fauqa dzalik haruma kama yahrumu takasubwa bi hadratil rijal li anau yaftatinu bi sautiha. Nggih, berarti idame haram kali. Nggih. Kama yaftatinu bi wajiha. Kaya ke apa? Buka wadam kabeh delok-delok kan iki haram. Nggih. Yang dulu ilal fitnah. Dan itu udah dirumuskan ngoten malah potensi haramnya malah besar. Misalnya ibarat yang haram itu tadi. Ini hukum asal loh, belum nanti kalau ketika pakai muka busuk. Nanti kita bahas lagi. Nggih. Belakang niki riyen. Nggih. Niku dos pundi, Cuk? Belum sampai iltifatnya itu belum jelas ngoten kok. Nggih. Iltifat yang haram itu yang Iki enggak, ini kan iki hanya hukum hanya satu poin ketika mengeraskan suara. Itu bagaimana? Enggak mandang wong sing ngene lanjut enggak. Jadi menjadi kefitnah kan akan tidak memandang karena apa haramnya itu memang ada kol yang lain. Itu kan bukan Imam Sunan Ghazali itu karo sing yo makro. Semangat dos pundi? Anu baca tulis. Mboten Mas ketika ekdam di sana ada iftitan konsekuensinya makruh bukan haram. Wonten pola ulama hasan tentu ulama itu. Ini kan namung Baman Soroha Bitah ini Imam Haromen wa Ghazali Barofi. Terusane Kalian itu makro. saya mboten nyadakan. Dan Waduh, lha niku sakjane menarik niku. Sing mboten nyadakan itu menarik niku. wakola hakoni niku oh namanya kucing. Lah niki malah yang saya cari sebenarnya itu. Makro. Nggih. Artinya ketika nanti ada iftitan itu hukumnya tidak sampai haram menurut sebagian pendapat. Cuma ibaratnya malah gak digowo sing penting. Majmu nih Gus. Juga halaman 100 masuk satu macam. Tapi dipun sing gadape di searching kersane nek sing maos Quran no wonten kados ingkang ya alasana makruh karena iftitan wonten. coba ibarat. Yang baca loh, softnya loh. Niki nggih. Wahtabi marqalu faqad sarrafu bikarohati jahriya biya fi sholat fi hadrati ajnabiyin wa alaluhu bi khawfil iftitan. Makruhna niku alasane khawful iftitan. Yang tidak sholat. Oh, Kula mboten wonten nggih ibarat sing wis sholat mboten wonten. Ku jangan-jangan yang mengatakan fi sholat makruh, kharija sholat haram. Ini kan repot nih. niku tasih wonten gandengane tapi kula anu keng anu. Wa yukhadhu mimma maro fil farqi baina ghina'iha wa adaniha. Jawazu raf'i sautiha bil qira'ah bis sholati wa kharijiha wa in kana al iswa'u lil qira'ati mangduban wa dhahirun wa tabi memro. Qalu faqad sarrafu bi karahati jahriya biha fis sholat fis sholat Matanya terus pundi mata. Ini kan salah kan. Matanya. Niki mboten apa-apa to, bahas pelan-pelan sementing gede. Nggih. Timbang wayang ibarat era. Ini cerita ini katanya belum haji. Makanya secara terusannya bang untuk Pak. Masalah karamannya ya. Untuk gimana itu sama. makruh dilate iftitan itu makruh bukan haram. Ini jawabannya benar. Itu iya nih.
Ngeten mawon lah. Dereng kuwi nggih sing Dereng. hukumnya makruh tengok hukum. Tapi ini kan dari kobil hukumnya makruh ketika ibarat yang dibaca benar. Ya terus lah ya ngoten. Sing penting ibarat. Sing penting kholidah sholat, sana sing wis sholat. Kholidah sholat ada iftitan hukumnya makruh. Enten niki selesai. Tapi niku bentene kinten napa? Anu antarane di luar sholat kalih dalam sholat niku kok Kula mboten paham benten. nggih. Kula jujur mawon. Kula mboten paham benten napa. Kula mek ngati-ngati. Soale piye-piye sing nulis kan luwih ngarep timbang awake dhewe. Terus anakku enak didene. Soale misalnya ngoten nggih, kaya masru'iyatu satril wajhi. Niku teng sholah enggak enak masru'iyahe, teng njaba sholat enten masru'iyah tapi khilafe kuwata. Lah nanti jangan-jangan sing suara ya ngoten, nah dhewe kan ya mboten ngertos. Makanya kita sebagai orang bodoh yang berkumpul bersama jangan memaksa ibarat kalau memang tidak ada yang ke sana. Khawatir kula mungkin malah diguyur misalnya. Ya memang pami ngaten nggih. Memang cara teng mriki mboten sampai menjelaskan itu di dalam sholat maupun di luar sholat itu sama. Cuma lek teng mriki sedikit dijelasne ilatipun ya. Ilatipun teng mriki karena kita ketika disunatkan untuk mendengar Dua. Itu mari terang. Saya melihat wajahnya. Oh nggih. Waladhi tamadau saykhuna ngadamu hurmati rohni sautiha bil qiraah li ngadami sanin nadori ilal qori bi khilafil muadzin. Itu bener mare kasusnya. Niku bener saya ketemu ngerti. Niku hanya khisyatu adami tolabiyatin nazar. Tok. Belum sampai pada ketika ada injirul fitnah awil irtidat. Belum tentu mu'alif itu ketika disodori, ketika mungkin wonten iftitan dos pun diyai. Panggah oleh, itu belum tentu. Temriku hanya menerangkan bagi perempuan boleh untuk raf'us saut bil qiraah. Soalnya tidak ada kesunahan bagi lelaki untuk tatalluk kepada koreknya. Mak ngoten tok. Belum sampai pada mungkin lah enak iftitan piye, lah enak iltidat piye, itu derek. Jadi, kula gambarne nggih, niki wujud kengati-ngatiane awake dhewe ketika berhadapan dengan kita. Kula riyen nek jane awal-awal basu mboten ngeten iki. Kita kedik mawon. Kula riyen awal-awal basu kok kuwat. Ibarat cak cuwil ngoten langsung wah iki ngene. Tapi lama-lama niku mbasan sering basu, sering sinau, ternyata ulama karawai dhewe ini panjang 11-12 ribu. 11 ribu, kacake kabel banget. Contoh misalnya gitu, mengikuti pendapat yang mengatakan ya juzun nazarul man ahfin nahwil mil'ah. Jadi kan mesti nanti milih kabeh pendapatnya. Tapi beliau Imam Mahali ketika disodori misalnya video porno, niki kira-kira muni halal apa halal? Oh ya halal. Wah, niki wis nazar bisa watin niki. Artinya belum tentu kemudian apa yang dikehendaki mu'alif itu bisa sampai ketika ada balal, ketika ada syiddatul maksiyah. Maksud kula ngeten. Makanya ketika ibarat yang jenengan tampilkan hanya itu saja, itu kalau disodori konsep iftitan dan iltidat bagaimana mu'alifnya kira-kira?
Ngoten maksudku. Saged ditampi. Terus pundi? Mboten setuju mboten napa-napa. Wong bersama-sama mboten napa-napa. Ngapunten nggih, Gus. Niku pancen sing napa dengan dawaken niku memang wonten ketika nggih niku lho melihat gambar perempuan di napa atau HP ngoten sama nggih. Niku kula pancen nggih tadi janggal nek teng Hasyatul Uyubi niku walayah rumu walau masahwan. Nggih, kula Nggih. paham sangat. Nah niku napa ada salah ketik napa Mboten. Kan ibaratnya kalau kita masuk ajadan, nek pengen bahas niku ibaratnya langsung kula wacane. Ibaratnya jenengan mesti dereng tate krungu niki. Waqat su'iltu an ijtima'i ma yahkihi min sauti tarbi. Fakultu la ba'sa bihi li annahu yusbihu tarban. Wa laysa bitarbin wal mithalu la yusawi aslahu. Wah, niku ten kitab Ittihaful Khalaf li Sayyid Abdurrahman. Saat ini kita ngadapi tentang taudhikul maksud. Walhasil min jami'i ma dzakarnahu wa naqalnahu fi hadhil wariqat fi hadhil wariqat ana istiqmal mukabbirati saut fil adan wa ghairihi mimma yatruku fil jaru Klaru sing kula waca klaru. Endi sitake? Oh, sitake boten kula dok nih. Saya ngono. Artinya teng sitake teng Oh niki wonten pun. Niki. Teng Quratul Ain. Na'am yusanu ijabatul mu'adzin al-madhkur wal mukabbiru goyatu ma fihi annahu yuqawi sauta wa yuballighu ila madda ba'idin. Hadza idza kana al-adzan manqulan bi wasitatil mukabbir. In kana mu'adzinun yu'adzinu bil fa'li wa fi'li. Amma idza kana al-adzan fi sarid al-musajjal fala tusannu ijabatuhu li annahu hakin wal haqi la yuhaqa. Artinya ibarat itu pancen konsis ngoten niku. Maksudun nazarnya memang bukan Allah, memang konsis. Al-misal la yusawi aslah itu memang konsis. Cuma ketika mu'alifnya disodori video ngoten niku, kula yakin seyakin-yakinnya soalnya mboten wong sing kaya awake dhewe beliau itu. Kita kan orang yang hanya mengambil keuntungan dari khilaf. Artinya hisiatun nazarnya pasti beliau pasti tambah banyak. Nah makanya sama dengan kasus kita. Kalau memang diperbolehkan itu min hisiati adami sunniyati taqallu ilal qara', itu belum tentu mu'allif itu kalau disodori iftitan dan iltidad itu tetap memperbolehkan. Makanya kalau kados ibaratin sing teng majmu wau, kula nggih dereng paham niku teng Kharijah Shalah napa fi Shalah kula dereng paham. Tapi nek semutlak itu kula mek nggojeli kemutlakan tok. Niku mau serodok gegabah sebenarnya. Tapi kan teks ibaratnya kan mutlak. Nah, itu jangan-jangan itu bisa diarahkan ke sana. Kalau memang ada kaul yang mengatakan makruh misalnya. Saged ta nggih? Bahkan nek awake dhewe rumut saestu nggih. Itu ada di kalam Hasyatul Jamal. Kula kirimne teng HP kula. Niku wonten. Lek wis ngaten dos pundi panjenengan. Wa qauluhu jadi enten ulama yang tidak mensyaratkan iltidad. Imam Romli tidak mensyaratkan iltidad sing kula balik kalau kula omongne wau. Niku enten tanggapannya ten. Wa qauluhu awil tadzabihi ay wa ma waqa'a fi ainsin ala mimra min jawazis simak napa samak padha mawon wa innil tadzabihi fasahun minasyai. Artinya pendapat yang mengatakan tidak mensyaratkan istildad itu juga dikantor oleh Shahibul Jamal yang mengatakan itu lali. Ngerti? Dan ini
sahwun minasyaitan. Tapi itu pun kula jek memberanikan diri memakai kolnya Izzuddin bin Abdussalam yang mengatakan jangankan sahwun rujuul qail min qawlihi itu tidak menafikan baqaul khilaf. Kula jek melu niku. Artinya ibarat iki jek enggak tak anggap kula jek wantun, ngoten lho. Tapi yo juga kabeh kewaninan. Yang runut lah gitu. Walaupun ini perkara niki nggak kena lah, niki di mauqufne kemudian sesuk diunggahne teng basure gede ini mboten saged. Karena kita itu berhentinya hanya di satu titik tok yang mana itu ketika dibahas nang basure gede belum tentu niku tersentuh. Belum tentu terus. Mulai pernah dia. Niki malah cerita di nomor-nomor itu. Kula debatan kali Pak Romzi sampai jelimet akhirnya janggal, muskil wong ora. Masalah iko usah sing mudhoka niku hal takok akikatan aurah masalah tapi sing wis minggir itu ketika soal niku kula garap ten NU Taban terus langsung diresah atau mawon enggak sampai bahas tekan itu. Soalnya yang kita persoalkan itu wis bangsa pojokan sing Budimet ikut teman itu. Jadi wau itu masalah pusat azan iku wau. Kemudian tambahane wakola sarfasi amali. Rabung sotiha makruhun. Nggih. Berarti pun lintas mazhab niku Hanafi ya? Nggih. Kan makruh kan jan sangat. Nggih. Kula pun mboten janggal niku. Soalnya kula dhewe duwe ibarat yang Malikiyah langsung boleh itu duwe kula. Kula gadah memang. Berarti kan kalau masih dalam satu mazhab kan mufakat haram gitu. Haram. Kalau dalam satu mazhab Syafi'i mufakat haram karena belum ditemukan yang mengatakan halal. Kalaupun ada halal itu menurut Asy-Syarhosi itu kan mboten betul Hanafi itu Asy-Syarhosi. Utawa itu makruh ketika ada indirarul iftitah itu baru makruh. Monggo dirumusne lintas mazhab betul napa mazhab iki kan apa? Tapi saemut kula idza utliqal karo hafil Hanafi itu karo hada tahlil. Saemut kula. Li annahu lam yasbut bidalil qat'iyyin. Benten kali awake dhewe idza utliqal karo hafil Syafi'i karo hada tanzihin. Lek Hanafi karo hada tahlil. Iku saemut kula ngoten. Nggih. Ya mek kok dalile gak qat'i. Kula mau nembe dhewe lari-lari niku kan niku ora tok lucu. Iku mau bocah kula teng dhewe Pak. Golekno ibarat iltidat sing ora waten dadi kula bahas itu ibarat paham mlebu wae. Monggo pun terus pintu derek. Derek sampeyan. Ngeten kesimpulan. Kesimpulannya ada gila haram-haraman itu cepat. Haram-haraman itu cepat. Kesimpulannya adalah hukumnya boleh mboten niki langsungan nggih rumusan makiyah nggih mboten nurati ibarat nggih. Hukumnya adalah boleh namun ketika ada potensi iftitan, mboten malih khauful fitnah, potensi iftitan atau iltidat, maka hukumnya haram. Ikdam. Niki adurung bahas masalah niku kabul sotau. Ya kan masih mungkin ada legal di sana ketika pakai muka biru sot kados mau ibarat yang didawakan moderator niku. Kalau golek itu ketemu tadi. Jadi untuk hukum awalnya ma'akot in-nadhar dari khilaf karena kita belum nemu khilafnya gitu. Itu ikdamnya nanti bahasanya ben disusun iki mek gol inti nih. Ikdamnya hukumnya boleh tapi akan haram ketika ada potensi iftitan dan irtidan. Oke, jenengan rangkai dianggap sing paling kena bahasa rumusan. Niku separuh soal ngoten. Masalah hukum gemik monggo lek pengen dibahas malih kan mboten nggih dimakake nanti.
Pun niki wau rumusan saking beliau Bapak Musreh dan Rumus boleh. Tetapi dengan catatan tidak menimbulkan iftitah dan iltizam. Itu sumur rumusannya. Oke, bisa dibahas lebih lanjut. Untuk jawaban soal yang pertama, niki diterusnya nomboten pun jam 11:30. Pun nggih. Nggih. Kula kinten ngaten saking kawula wonten kirana pun papunten ingkang paling terakhir niki kula balekaken datang saya kembalikan kepada pembagi acara saking kawula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju halaman Karmada halaman 173. Paruh. Ada kegiatan bahasa ilmu saat itu bagi tapi kita istiqomah dalam baik kepada mereka berdasarkan tambah hidup ilmu para rawuh ingkang Allah hormati acara ingkang terakhir menika doa nanging sadèrèngipun doa kawasaken saking kawula dalam mandu kegiatan kamilawan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafirun pun doa untuk minum sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya,